Di luar nalar. Hai itu teman-teman, lagi-lagi saya pengen cerita bahwasanya ada hal di luar nalar yang terjadi di pagi ini, yang menurut saya kok bisa terjadi ya gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya saya tiba-tiba di WA oleh salah seorang gitu ya, yang saya ditawarkan ini teman-teman. Coba tak baca WA-nya tadi gimana ya. Mau tanya, adakah di sini yang bisa kasih info pemateri atau trainer untuk affiliate sosial media yang bisa offline dan untuk kelas privat tim 5 orang? Kalau ada bisa tolong hubungi saya Japri, terima kasih ya gitu. Dan tiba-tiba ada orang yang langsung kontak ke saya ini. Pagi Pak Supri, saya Dika, saya dapat nomor dari Ibu Yuli. Teman saya ada kebutuhan untuk training, mungkin Bu Yuli sudah sampaikan. Nah, kok ke saya ini loh teman-teman. Jadi saya kurang lebihnya gitu ditawarin untuk ngasih training tentang TikTok affiliate lah kayak gitu. Ya jujur saya ini kan ya tahu teman-teman semua tahu lah gimana kemampuan saya gitu. Saya ini masih coba-coba teman-teman gitu. Kebayang nggak sih sometime nanti pada saat kita semua ada keberhasilan, ada kemampuan, ada sukses gitu ya, kita bisa membuktikan dan kita juga ada peluang lagi ternyata teman-teman. Kita sebagai seorang yang ngasih pembelajaran gimana cara TikTokan affiliate gitu ya. Saya mundur ke belakang lagi teman-teman. Saya itu dulu pernah kerja di Bina Nusantara University, salah satu kampus IT terjos yang ada di Jakarta Barat saat ini. Mungkin Indonesia sudah mulai dikenal ya, BINUS gitu ya. Saya di starting di sana itu tahun 98 sebagai seorang cleaning service. Awalnya saya ini orang yang kerjanya 97 lulus SMA, kerja di hotel kerusuhan, basic saya adalah pariwisata. Nah teman-teman saya itu karena kerusuhan dan itu akhirnya ada yang masuk ke BINUS salah satu kampusnya itu di styling kayak sedikit-sedikit ya kayak sedikit hotel lah zaman dulu kesannya gitu ya. Jadi orang-orang hotel lah ditarik. Nah saya lagi pengangguran dipanggil kan, yang biasa saya kerja di cafe, di restorannya hotel gitu, diajakin sebagai cleaning service, ya sudah saya terima aja. Tapi ada satu hal yang saya syukurin sekali waktu di sana di awal jadi cleaning service itu, saat di hotel saya tuh galau teman-teman. Karena saya pernah kerja di coffee shop, di situ saya berhubungan dengan bar itu dengan menyajikan alcoholic drink, dan saya berdoa ke Tuhan, ya Allah kapan ya saya bisa keluar dari sini, saya nggak mau berhubungan dengan alkohol setiap hari seperti ini, walaupun saya tidak minum, tapi tangan saya segala macam sehari dengan alcoholic drink gitu ya, berhubungan itu yang dari alkohol kelas rendah sampai kelas tinggi, namanya hotel bintang 5 ya teman-teman ya. Dan saya diijabah doa saya, malah saya dijadikan seorang cleaning service. Pada saat saya jadi cleaning service, saya tuh bisa pokoknya saya kerjanya nyikat tangga teman-teman, nyikat tangga 4 tangga di kampus Bina Nusantara itu jadi saksi sejarah kehidupan saya, yang di situ banyak puntung rokok, orang ludah sembarang, saya sikatin teman dengan penuh jiwa raga. Dan salah satu hal, tapi saya punya kedamaian dalam hati lah waktu itu, dan makanya saya bersyukur. Terus jam-jam waktu duha, saya dulu nggak tahu kenapa saya sering banget sholat duha di salah satu tempat yang saya buat sholat gitu, satu ruangan. Dulu belum ada masjid ya waktu itu di BINUS ya. Dan yang supervisornya itu kayak leader lah bahasanya di seluruh itu adalah teman saya. Teman saya ini sekarang walaupun sama-sama tukang sapu, sekarang beliau ada di Belanda. Jadi tetap beliau meneruskan sekolahnya di kampus pariwisata di Bandung. Aduh, namanya apa saya lupa itu ya. Terus lanjut bisa training ke Singapura, ke Belanda, dan akhirnya beliau ke Belanda training di sana dan mendapatkan istri keturunan Belanda. Indonesia Belanda. Waktu itu pas menikah ya, saya masih di BINUS, tapi apakah saya masih di klinik saya lupa waktu itu ya. Dan diundang lah di daerah Blok M menikahnya, dan alhamdulillah beliau sukses di Belanda saat ini, anaknya ya keturunan bule gitu ya. Itulah kehidupan, nggak tahu teman-teman. Yang saya ingin saya tadi itu apa ya? Dari situ saya mulai, zaman dulu saya akhirnya ya ujung-ujungnya saya bisa naik posisi saya masuk ke dunia IT. Di IT-nya, IT data centernya BINUS, sampai saya ngelola server, dan saya mulailah saya suruh ngajar tentang vlogging zaman dulu ya. Kalau sekarang kan vlog begini ya, tapi dulu cuman blog. Blogging adalah tulisan yang runut, yang ya sebenarnya kayak vlog ini cuma dalam bentuk tulisan kayak gitu ya, blog ya.
Nah, saya ngajar-ngajar sampai ngajar anak orang bule segala macam gitu. Pernah ada kejadian yang agak lucu, saya coba udah dengan sok-sokan bahasa Inggris dengan kebisaan semampu saya, nyatanya guru-gurunya bisa bahasa Indonesia, kutu kupret gitu bilang. Tapi ya karena bahasa teknis nggak ada yang problem gitu, cuman pada saat ada udah nanya-nanya agak-agak ruwet, aduh ini apa gini. Makanya saya bermimpi anak saya yang Kalista Dara Kamarati yang sekarang kelas 3 SMP itu, pokoknya anakku harus sekolah bahasa Inggris dari awal. Dan bersyukur alhamdulillah dia sekarang udah international school di waktu SD-nya, jadi bahasanya itu udah aman. Tapi yang jadi problem juga ternyata setelah dia jago bahasa Inggris, bahasa Indonesia kacau. Nah ini nggak bener juga. Akhirnya anak kedua saya nggak saya masuk international school, biasa aja. Ya, tapi nggak tahu nanti lah gimana perjalanan itu teman-teman. Yang ingin saya sampaikan adalah ternyata kejadian untuk bisa kayak hari ini saya untuk tiba-tiba saya jadi pembicara itu sebenarnya pernah saya lakukan. Terus saat saya pindah kerja lagi, saya terakhir tuh kerja di Universitas Surya University di Bilangan Serpong sebagai IT manager di sana. Saya mengadakan sistem pembelajaran anak-anak tim saya itu saya ajak ini teman-teman. Saya ajak untuk jadi pembicara di Kemamennya, kan dia saya suruh pelajarin ini. Pelajarin kayak gini detailnya, kasih kesempatan kamu untuk public speaking, kita undang, kita bikin seminar, pembicaranya kita-kita. Biasanya seminar tuh dihadir dengan pakar-pakar yang hebat segala macam. Enggak, sekarang kita bisa. Akhirnya ternyata gayung pun bersambut teman-teman. Kita bikin seminar, kita iklanin, kita bikin kayak flyer, kita datengin kampus ke kampus. Waktu itu kemampuan anak tim saya kan ada yang data center, ada yang ya misalkan kayak bikin email, cara bikin email seperti apa. Email ini bukan cara bikinnya, tapi bikin server emailnya gitu. Install dari awal, udah pelatihan. Ternyata kampus-kampus IT memerlukan ijazah pelatihan. Kita jualah murah 25-30 ribu. Bayangkan yang datang 50 orang, 100 orang dengan 25 ribu. Mereka bisa bicara, tim saya yang dapat itunya dapat print-printan untuk ijazah tuh bahasanya apa? Sertifikatnya. Mereka perlu sampai 5. Bayangin pasukan kita udah tempur semua aja dah. Saya cuman preambuli buka-bukaan gitu. Mereka lah yang menjalankan. Akhirnya mereka juga pada jago bicara karena yang tadinya nggak bisa ngomong, kurang pede, akhirnya jadi pembicara-pembicara yang luar biasa. Itu dulu. Terus kalau sekarang tiba-tiba nongol sebelum, bener juga ya. Saya cuma coba kayak gini, ternyata ada peluang lagi. Siapa tahu, who knows ya teman-teman semua. Kayak kemarin saya ngomongin masalah bola juga teman-teman, saya juga baru tersadar ternyata sepak bola itu bukan hanya jadi pemain bola ujungnya. Sekarang teman-teman kalau mau dengerin video saya ngobrol sama salah satu wasit sepak bola, silahkan di YouTube saya yang di Supriyanto Cah PCT, saya ngobrol itu. Mungkin view-nya rendah, tapi sebenarnya esensinya bagus. Esensinya adalah bahwa kalau kita ngomongin sepak bola, pekerjaan itu bukan cuma hanya sebagai pemain bolanya. Kalau lu paham bola, ngerti bola, ternyata wasit itu sekali kedatangan antar kampung aja bisa diangkat 200 1 jam. 200 ribu 1 jam. Kita ngonten seharian di TikTok belum tentu dapat 100 ribu. Saya sendiri belum dapat. Seorang wasit bola 1 jam 200 ribu minimal. Apalagi kalau udah nasional itu sekali pertandingan bisa 5 juta katanya. Wow. Amazing ya teman-teman. Saya bilang gendeng lagi. Lagi-lagi saya kemarin ngobrol lagi mas dengan tukang kunci. Saya bikin ketemu, saya kontenin sekalian juga itu cerita bahwa sehari itu bisa 1,5 juta sehari. Tukang kunci yang gendeng nih cuma kunci doang gitu, tapi ya itulah rezeki itu. Tapi itu tidak exactly setiap hari seperti itu, tapi peluang-peluang itu ada gitu teman-teman. Dan TikTok ini saya juga tangkap satu peluang gitu. Jadi ternyata malah timbul peluang keduanya, yaitu ada pada saat kita ngerti TikTokan caranya gimana, kita sharekan berbayar pun ada yang mau teman-teman. Karena bisa jadi banyak pelaku usaha yang mereka pengen dijualin barangnya tapi nggak ngerti pak mainnya di TikTok nih gimana sih gitu kan. Nah bersyukurlah teman-teman yang kita belajar di sini, siapa tahu peluang itu juga. Kita nggak harus punya produknya, kita nggak harus punya duitnya. Tapi orang-orang yang punya duit, yang punya produk, mereka nggak ngerti menggunakan TikTok. Siapa tahu lewat kita mempelajari, ngasih mereka timnya, mereka kita kasih ajaran dengan gaya kita aja gitu loh. Yang penting kan barangnya laku, mereka paham, happy. Kalau mereka meledak, insya Allah kita juga kebahagiaan. Betul nggak teman-teman? Oke, itu cerita ngawur siang ini, bahwasanya ada peluang lain selain kita TikTokan, ada peluang juga kita bisa mengajarkan ke orang. Mau dikasih free kayak seperti ini, oke, tidak
masalah. Kalau ini kan cerita apa adanya saya alamin gitu. Sebenarnya orang-orang itu pun juga saya kasih free, bisa aja silakan tonton video saya, itulah yang saya lakukan gitu. Karena gini sejatinya teman-teman, saya pernah ya kayak gini cuman di blog dulu ya, saya nulis tentang gimana detailing server komputer kalau rusak ini. Saya kasih free terus. Ujung-ujungnya orangnya manggil teman-teman. Aduh mas, tolong aja dibantuin, saya nggak ngerti. Udah saya tembak harga, jebret gitu waktu itu. Sekali itu bisa 3 juta, 5 juta kayak gitu. Itu bisa gitu. Ya teman, gratis pun orang cenderungnya males teman-teman. Apalagi orang-orang owner bisnis, nggak mungkin mereka melototin sendirian, nggak lah minggu bayar, beres, bisa ke running gitu. Nah, jadi ada peluang lagi teman-teman, siapa tahu ini juga jalan kita semua, nggak ngerti kan? Siapa tahu Anda sekalian yang di sini punya peluang-peluang itu, who knows, langsung brandingkan diri aja gitu kan. Ya dengan konten ini kan lama-lama dikenal orang, dari TikToknya, dari YouTube-nya, apapun itu, gaskan aja, bismillah kita semua bisa.